banyak berita memprihatinkan beredar di masyarakat. Ada seorang ayah memperkosa anak sendiri. Ada seorang bapak menodai anak tirinya. Perbuatan itu bejat dan memprihatinkan kita. Tapi di kampung saya, biasanya kalau bapak-bapak bejat seperti itu dapat julukan bapak ruting. Kenapa dapat julukan bapak ruting? Ruting itu adalah sejenis ikan air tawar yang habitatnya ada di sawah, di kali, di sungai yang kecil, di rawa-rawa. Kalau di Jawa namanya ikan gabus. Ya, kalau ikan gabus, kenapa bernama ikan gabus? Barangkali karena di bagian tubuhnya itu, di bawah-bawah itu ada warna putih, bercak-bercak putih, ya, mungkin mirip dengan gabus styrofoam. Mungkin itu karena itu dinamakan ikan gabus. Tapi kalau di Sumatera terkenal nama ikan ruting. Bahasa Minangnya rutiang. Ya, kalau bahasa Minang itu ing itu jadi iang. Ruting jadi rutiang. Maling jadi maliang. Kuping jadi talingo. Beda. Itu. Kenapa diberi nama Bapak Ruting? Bapak yang bejat-bejat tadi, yang tega menodai anak sendiri. Kenapa diberi nama Ruting? Bapak Ruting. Kenapa Bapak Ruting dinobatkan ke ikan ini? Apa salahnya ikan ini ketika makanya dijadikan julukan yang tidak mengenakan? Apa? Kita akan coba teliti, coba akan kita telah kita ulas di konten ini. Kenapa orang bapak-bapak bejat tadi diberi nama Bapak Ruting? Dan itu berhubungan dengan ikan ruting tadi. Ikan ruting ini dari spesiesnya, bahasa latinnya Channa striata. Keren juga, Channa striata. Itu spesies dari ikan ruting ini. Dan dia tidak hanya ada di Indonesia, di Asia, tapi sudah merambah sampai ke Amerika. Bayangkan, mereka udah melalang buana sampai ke Amerika. Di Amerika nama Inggrisnya ini gawat. Nama Inggrisnya adalah snake head fish. Mengerikan namanya. Artinya ikan berkepala ular. Seperti nama monster. Dan memang orang Amerika banyak mengira ini ikan monster. Sampai ada filmnya itu, film horor. Seorang, ceritanya apa begitu, beberapa orang bule berliburan ke danau, habis itu muncul ikan ruting ini, ikan gabus ini, makan mereka. Ya, orang Amerika itu berlebihan. Nggak ada ceritanya di Indonesia ini ikan gabus makan orang, nggak ada. Orang Amerika itu ya suka hiperbolis, ya, melebih-lebihkan sesuatu. Dari namanya tadi snake head fish, itu ikan berkepala ular. Tapi kalau dicermati emang kepalanya emang mengerikan, ya, mirip ular begitu, ya. Ya kayak segi 5 pentagon gitu. Mirip ular. Kalau yang nggak lihat badannya kira itu kepala ular benar. Gitu. Nah, ruting kembali lagi. Kenapa diberi nama bapak yang bejat tadi dengan nama Bapak Ruting? Ini mungkin semacam local wisdom, ya, semacam kearifan lokal. Kenapa diberi nama itu? Makanya saya tanyakan kepada narasumber saya, orang-orang tua tentunya, yaitu ibu saya sendiri. Saya tanyakan, kenapa ini diberi nama Bapak Ruting? Karena katanya ini Bapak Ruting ini, bapaknya ikan ini suka memangsa anaknya. Ya, suka memangsa anaknya. Makanya bapak-bapak yang suka menodai anak sendiri, menggagahi anak sendiri, itu identik dengan bapaknya ikan tadi, ikan ruting ini, suka memangsa anaknya. Ya, tapi kalau kita perhatikan lagi, ikan ruting memangsa anaknya. Oke lah, benar. Ini bapak-bapak bijak ini mencabuli anaknya. Ini pasal pembunuhan, KUHP. Ini pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya udah beberan, ini ruting nggak ada yang cabul gitu. Ini bapak ini cabul. Kenapa masih dipakai? Ya ada yang salah kaprah di sini pemakaian itu. Oke, ya, ruting. Ya, kasihan juga ruting. Dia disalah kaprahkan itu. Namanya begitu. Nah, sekarang
Ruting. Kenapa dia? Oke lah kita katakan dia memangsa anaknya. Apakah ada bukti dia memangsa anaknya? Kalau itu ditanya ada bukti, saya bisa membuktikan karena saya saksi hidup. Saya pernah menyaksikan bagaimana Ruting memangsa anaknya. Ya, jadi waktu saya masih bocah nih di kampung, sama dengan berdua dengan sepupu. Jadi kita berdua main di sawah begitu, ada kubangan kerbau sekitar diameter, bentuk lingkaran sekitar 2 meter, diameternya 2 meter, ya kedalaman sekitar ya 30 cm, nggak dalam lah. Nah kita melihat sana gitu ya, ada anak Ruting kecil-kecil gitu kan di atas ya di atas permukaan air begitu dia. Dan itu ya lucu lah, warnanya merah-merah, gelap-gelap merah gitu ya, memang gitu kan. Nah kita mau nangkap nih, mau namanya anak kan pengen nangkap itu ikan itu, tapi mendadak kita sadari bahwa ini ini kan kubangan kerbau ya. Nah berdasarkan pengalaman empiris kita sebagai anak-anak dan pengalaman trauma juga, kubangan kerbau itu adalah habitat paling subur untuk makhluk yang penghisap darah yang bernama lintah. Jadi kita nggak berani itu nangkap itu, kita perhatikan aja kan, kita perhatikan ya ikannya begitu. Nah dan berapa lama kemudian muncullah ikan Ruting yang lebih besar. Wah naik ke permukaan, dia mangap, dia nelan satu persatu tuh anak-anak itu ya, kayak ikan di kolam yang ikan di peternakan ikan yang makan pelet tuh ya, pelet terapung. Waduh, itu benar-benar pengalaman traumatis melihat ikan itu memangsa anak kecil dari jenisnya sendiri gitu ya, sampai habis terus dia masuk lagi. Nah kita anak kecil, sebagai anak kecil bocah cuman bisa terkesima, kok bisa dimakan ya. Kok bisa dimakan sama ini sendiri. Jadi bahwa ikan itu memangsa anak-anak ikan, benar, itu terbukti. Tapi yang tidak bisa saya buktikan adalah apakah itu ikan yang besar itu bapaknya, mungkin juga emaknya, kita nggak tahu, mungkin juga pamannya, tetangganya, kita tidak tahu hubungan sosial mereka. Yang jelas ini ada ikan besar, ikan Ruting besar, nyantap, jadi makan siang gitu. Apa anak-anak jadi santapan makan siang dia. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada bukti otentik juga bahwa itu bapaknya melakukan itu, yang memangsa anak itu bapaknya, nggak ada. Tapi entah kenapa tetap bapak yang salah gitu. Dianggap bapaknya ini yang makan, nggak mungkin ibunya. Soalnya ibunya katanya ada kasih sayang ibu begitu-gitu ya, nggak mungkin makan anak sendiri. Ya dalam dunia binatang itu. Jadi oke lah kita anggap bapaknya yang memangsa ini ya. Pertanyaan selanjutnya, itu nggak seberapa ya memangsa anak gitu ya, nggak seberapa. Tahu nggak ikan lele lebih parah lagi, lebih biadab lagi. Ikan lele itu kanibal, dia makan ikan sesama jenis. Jadi kalau ikan lele itu, kalau ada lihat ikan lele yang lebih kecil ukurannya, dikejar sama dia, dikejar, santap. Nggak peduli itu anaknya, bapaknya, iparnya, mertuanya, itu ikan nggak ada hubung kerabat tadi. Begitu lapar dicari, nggak ada makanan, dia cari yang ikan lele lainnya yang ukurannya lebih kecil. Makanya peternak lele biasanya setiap berkala mereka pisah-pisahkan tuh, mana yang lele yang besar, mana lele yang kecil, biar tidak saling kanibal. Nah ikan Ruting ini ya mungkin saya nggak tahu apa dia kanibal juga, tapi rasanya enggak ya. Dia makan ikan lain ya, makan kodok juga iya, tapi makan ikan lain ya mungkin ikan kecil-kecil lain dimakan sama dia. Tapi makan semua jenis, ya mungkin hanya anaknya ini yang dimakan sama dia. Ya nggak tahu. Kalau ada yang tahu apakah dia kanibal juga, silakan di komen ya, di komen saja tulis apakah ikan Ruting atau ikan gabus ini kanibal atau tidak. Oke, nah ya tadi walaupun lele lebih biadab, tapi tidak ada yang menamakan bapak yang bejat tadi bapak lele, kak. Tetap ini betapa malangnya nasib Ruting ini. Malang, dia sudah dinisbahkan ke sesuatu yang bejat, sesuatu yang cabul gitu, bukan sesuatu yang sadis. Kalau di penjara biasanya orang melakukan sesuatu yang sadis itu lebih dihormati. Kalau orang melakukan kesalahan cabul itu dikerjain di penjara. Ya, tapi itulah kita harus mencoba
membersihkan nama bapak ruting ini yang sebenarnya ini, makhluk spesies ini kita coba bersihkan. Ya kalau nggak bisa mau apa lagi. Ya, udah tadi nih, bapak ruting. Kita balik lagi ke pokok masalah kita, bapak ruting ini. Kenapa dia membunuh, memangsa anak sendiri? Bapak ruting ini kalau benar dia memangsa anak sendiri, dan memang benar dia memangsa anak sendiri, ini dia benar-benar makhluk hebat. Kenapa dia makhluknya hebat? Karena dia berarti menentang teori evolusi. Coba bayangkan kalau seandainya setiap anak yang lahir ditunggu mau bapaknya udah netes nih, ya udah santap, nggak ada keturunan, mereka nggak ada langsung hidup spesies, mereka berhenti. Dari zaman company fusion dulu mereka udah punah kan? Tapi kenapa mereka tidak punah? Jadi pertanyaan lagi, apakah benar bapaknya memakan nih? Ya kan? Atau teori Darwin yang salah? Teori Darwin yang salah bahwa ya ternyata nggak begitu, nggak ada seleksi alam di sana, nggak ada survival di sana. Toh buktinya bapak ruting ini, ruting makhluk spesies ruting masih bertahan sampai sekarang kan? Ya, ya ibaratnya ruting ini seperti menampar Charles Darwin. Plak, kayak Darwin sini lo, plak 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 plak, teori lo salah. Tapi kita kaji lagi. Sebenarnya justru ruting ini membuktikan teori Darwin, teori evolusi dari Darwin. Mari kita balik lagi ke cerita saya waktu bocah tadi. Dalam kondisi kolam yang hanya diameter kubangan genangan air yang hanya sekitar 2 meter, ada anak ikan ruting 40 ekoran, 50 ekoran, saya tidak tahu persisnya. Dan terus apa yang dipikiran taruhlah bapaknya ruting ini sebelum memakan anaknya itu apa? Dia sendiri akan melakukan namanya seleksi alam. Dia pikir, dia udah punya perhitungan nih di otaknya, si bapaknya ini, bapak ruting ini. Dia udah melihat, ini genangan diameter 2 meter, ketinggian 30 cm, berarti ya volume air cuma 2 PR kuadrat dikali tinggi 30 cm ya, begitu kira-kira. Terus dihitung laju penguapan sekian, ya berarti ini genangan air ini dalam waktu 3 hari 4 hari ini kering nih, anak gua mati juga gitu kan. Ini lingkungan ini nggak cocok buat anak gua, nggak bakal bertahan, nggak bakal survive anak gua nih. Ya daripada dia makan predator, mending gua telan sendiri jadi makan siang gua kan gitu. Itu dalam benaknya si bapak ruting tadi, sehingga dia santap bahwa dia sadar bahwa ini keturunannya ini tidak akan bisa bertahan sampai besar, sampai gede, sampai melahirkan keturunan generasi berikutnya. Dia sadar itu, karena dia bisa analisis lingkungan dia. Kalau anak ini tidak bertahan, ngapain gue biarkan hidup? Mending gue jadikan santapan aja, lumayan buat nambah energi gue nanti. Seandainya seandainya ini genangan kering, dia bisa pindah ke genangan berikutnya, ke sawah lain. Nah, ini suatu keistimewaan ruting juga ya. Dia bisa seperti lele ya, bisa berjalan di lumpur begitu, merayap. Dia nggak butuh air, berapa menit itu nggak perlu air. Dia merayap gitu, bisa ngambil udara dari bebas gitu, merayap. Dia cari genangan air. Nah, anaknya nggak bakal bisa. Anaknya nggak bisa bertahan. Makanya dia habisin aja anaknya. Dimakan aja sama dia santapan makan siang dia. Ya kan? Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ruting ini, bapak ruting ini melakukan seleksi alam. Dia sendiri jadi alam itu menyeleksinya, diseleksi sama dia. Mana anak yang bisa survive, dibiarkan hidup, let go, cari kehidupan sendiri gitu. Yang tidak bisa hidup, dia makan. Itu kejadiannya yang sebenarnya terjadi, sehingga dia bisa survival of the fittest, natural selection terjadi pada mereka, sehingga bisa mereka survive. Spesies mereka masih ada sampai sekarang. Bagaimana kalau kejadiannya sebenarnya anak-anaknya itu berada di lingkungan yang aman, mereka tidak akan makan sama anak dia berapa, toh makanan lagi banyak, ya kan? Demikian kira-kira penjelasannya. Kenapa ruting bisa bertahan sampai sekarang meskipun banyak menganggap dia makan anaknya. Oke. Terima kasih. Semoga bisa menjelaskan. Sampai jumpa di video berikutnya.